Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan-rekan handai tolan, sahabat-sahabatku, dan seluruh pemirsa. Di malam yang indah ini, kiranya Tuhan, pengurapan Allah, kekuatan Allah, energi Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam Yeremia 11, ya. Yeremia 11 ayat yang ke-16 sampai ayat 23. Saya bacakan ayat 18 dan 23. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku akan mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Lalu ayat 23, tidak ada tinggal hidup di antara mereka, sebab aku mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada hukuman mereka. Jadi kita tahu di sini bahwa ketika Yeremia menjadi utusan Allah atau menjadi nabi Tuhan yang mendapatkan perintah untuk menyampaikan firman Allah kepada orang sekampungnya, yaitu orang Anatot, lalu kemudian dia mendapatkan pergumulan yang begitu luar biasa karena ada ancaman yang ingin membunuh mereka. Sebab kalau berita kebenaran itu disampaikan kepada orang-orang Anatot atau orang Israel, maka itu akan membahayakan keadaan mereka. Dan inilah sebabnya, dengan beberapa alasan inilah mengapa mereka mengintimidasi, menekan kepada Yeremia supaya jangan disampaikan firman Allah. Karena ketika disampaikan firman Allah itu akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan mereka, ya. Jadi ada alasan mereka mengapa mereka tidak suka firman Allah itu disampaikan. Alasan yang pertama adalah alasan ekonomi atau bisnis. Kita tahu bahwa ketika kebenaran yang akan diungkapkan oleh Yeremia itu bisa menggoncangkan stabilitas ekonomi mereka. Ketika terjadi kegoncangan stabilitas, itu bisa riot, bisa kacau, ya. Dan itu sebabnya mereka ingin memberikan tekanan kepada Yeremia, bukan hanya ancaman, tetapi mereka akan melakukan pembunuhan kalau mereka atau si Yeremia ini menyampaikan firman Allah. Dan itu sebabnya mereka tahu bahwa ekonomi mereka bisa goncang, stabilitas ekonomi mereka bisa goncang, dan idol makers itu bisa mengalami kerugian karena kita tahu bahwa penyembahan berhala pada waktu itu sangat masif. Jadi ketika orang-orang Israel pada waktu itu, setidak-tidaknya dia harus memiliki satu tempat untuk bisa memuja-muja Allah menurut pikiran mereka. Punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berkata-kata, punya kerongkongan tidak bisa bernapas, punya kaki tidak pernah berjalan, punya tangan tidak bisa memegang. Itulah Allah mereka. Dan begitulah mereka, kata firman Allah. Jadi nggak tahu apa-apa. Dan itulah yang mau di kebenaran yang mau disampaikan oleh Yeremia, supaya mereka bertobat, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka mengalami lawatan Tuhan. Tapi justru mereka tidak siap. Karena yang pertama alasan ekonomi itu. Yang kedua, roh agamawi mereka menggoncangkan roh agamawi mereka. Itu membuat orang-orang nanti akan merasa bersalah gitu ya. Ya. Karena wah, ini benar apa enggak ini? Ini karena kita tahu bahwa ada banyak nabi-nabi palsu
yang mereka hadapi salah satu Hananya itu, ya, yang berkonfrontasi dengan Yeremia. Tahun ini juga nyawamu akan diambil, jadi karena engkau telah berbuat palsu. Yeremia bilang nubuat yang digenapi itu adalah, kalau itu nubuat digenapi maka dia adalah nabi yang dipanggil oleh Tuhan. Sementara dia sudah banyak kali bernubuat dan itu ditepati. Sementara nabi-nabi palsu banyak kali juga bernubuat tapi nggak pernah terjadi. Itu sebabnya dia bilang kalau nabi yang dipanggil oleh Tuhan itu ketika dia bernubuat maka digenapi. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, nggak punya nubuatan, tidak pernah melakukan mujizat, tidak pernah melakukan hal-hal yang hebat, kenabiannya itu perlu dipertanyakan. Kenabiannya, kalau orang betul-betul nabi dari Tuhan, maka perkataannya itu mengandung kuasa. Ketika dia minta pertolongan Allah, Allah menyatakan, kita kan sudah tahu bahwa waktu yang lalu bagaimana dia dimasukkan ke dalam penjara, masukkan ke itu ke rumah penjara yang berlumpur, lalu dimasukkan dalam perigi. Tapi kemudian ada saja yang menyelamatkan atas perintah raja, karena ada yang mengadu kepada raja. Lalu raja katakan ambil dia, sampai beberapa kali. Haleluya. Jadi Tuhan memang biarkan siapa ini untuk tetap hidup agar dia bisa menyampaikan suara firman Allah, karena dia adalah termasuk istilahnya nabi yang menyampaikan firman Allah kepada raja dalam bentuk kerajaan yang terakhir. Ya, 5 raja yang sudah saya sebutkan waktu yang lalu itu yang terakhir itu Zedekia itu. Jadi atau matanya itu, ya. Jadi itu. Dan itu membuat roh agamawi mereka goncang, merasa bersalah dan malapetaka akan masa depan yang suram, madesu. Bukan masa depan cerah, bukan madesu, madera. Masa depan cerah ya, madesu. Masa depan suram, madesu, masa depan suram. Ya, jadi kalau masa depan cerah apa madece. Jadi ya begitu. Ya, jadi mereka akan tergoncangkan kebatinan mereka, tergoncangkan hati mereka. Dan kemudian yang paling parah lagi itu menelanjangi perbuatan mereka. Haleluya. Kan dia bilang salah satu, jangan menyembah patung-patung, jangan membawa persembahan kepada yang pohon-pohon rindang, kepada gunung-gunung yang tinggi, kepada dewa-dewi, atau kepada tempat-tempat pemujaan yang tempat-tempat yang lain. Sudah banyaklah ya. Lalu yang ketiga yang digoncang dikatakan kemunafikan politik mereka. Jadi wajah mereka seperti bumbon. Mereka banyak wajah. Kalau ke hijau dia hijau, kalau ke coklat dia ke coklat, kalau dia ke hitam dia hitam. Jadi banyak wajah. Jadi kemunafikannya itu tampak gitu, ya. Jadi itu sangat mereka tidak siap karena mereka berbuka banyak dan hidup mereka penuh dengan sandiwara. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Dan bagi orang-orang yang hidup yang benar, memang kita hidup dalam panggung sandiwara, tapi peranan kita berbeda satu dengan yang lain. Peran kita itu adalah peran yang betul-betul memuliakan Allah. Jangan peran yang penuh dengan kemunafikan, jangan peran kita menjadi orang-orang yang tidak menyenangkan hati Allah. Jadi di situ. Yang terakhir. Jadi itu dapat menggoncangkan pribadi mereka. Ya. Karena apa? Simpul sebagai manusia berdosa. Mereka akan terus merasa terdakwa. Apa ketidakkudusan mereka di hadapan Allah itu bisa menggugah personal mereka, pribadi mereka. Dan itu bisa menggoncangkan jiwa mereka. Dan
Kemudian juga rasa bersalah, guilty feeling itu. Aduh. Dan kemudian mengupas kejahatan-kejahatan mereka. Makanya Paulus katakan, apakah karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu? Dan itulah yang dialami oleh Yeremia, karena dia mengatakan kebenaran kepada mereka, mereka memusuhi Yeremia. Bukan malah minta ampun sama Tuhan, bukan malah terima kasih sama Tuhan, bukan malah terima kasih juga kepada ini si Yeremia. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita suka kebenaran. Pasti kita suka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Kita akan hidup menurut kehendak Tuhan. Apa yang tidak disukainya, kita jauhi. Apa yang disukainya, kita lakukan. Kalau kita disuruh baca firman Allah, kita firman Allah. Kalau ajarkan itu kepada anakmu, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau dikatakan, renungkan firman Allah siang dan malam, kita renungkan siang dan malam. Haleluya. Seringkali kalau orang berkata saya dengar, saya seringkali memperkatakan firman Allah. Yang sering itu ya kira-kira banyak sih, tapi yang paling sering, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He make me lie down in green pastures. He lead me beside quiet water. He restores my soul. He guide me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. Jadi ketika saya seringkali hati saya mengungkapkan itu dan memperkatakan firman Allah itu. Dia berkata, saya dengar, tapi hati saya juga ngomong, the Lord is my shepherd. Tapi bukan nggak bersuara gitu. Hati saya yang berkata. Itu salah satu juga cara saya mengingat firman Allah. Jadi, kalau kita suka kepada kebenaran, kita akan melakukan. Kita akan sayang kepada yang menyampaikan firman Allah dan kepada pemilik firman Allah itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menyukai kebenaran, kita akan membenci yang menyampaikan firman Allah itu, dan kita juga akan membenci pemilik firman itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang menyukai firman, yang mencintai kebenaran, dan menjauhi apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang tidak suka kebenaran, tapi kita adalah orang yang suka. MKC mengalami prosesnya yang demikian luar biasa, tapi ingatlah, saya membuat kepadanya di dalam satu MKC rekanku MKC, ketahuilah roh kemuliaan Tuhan sedang turun atasmu. Roh kemuliaan Tuhan sedang turun atasmu, dan jangan takut, Tuhan menyertaimu. Dan sebenarnya ada satu kata lagi yang saya tambahkan, ya tapi sudah sempat dikirim oleh istri saya, yang harusnya saya katakan, maju terus, pantang mundur, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tapi saya sudah melihat ada beberapa laporan yang datang ke HP saya, dan ini yang paling banyak orang menyukai, sampai sudah 34 kah 33 ya yang like. Artinya mau saya katakan, saya bilang sama istri saya, setiap kali saya memberikan komentar itu ada banyak orang yang memberikan kata-kata suka, angkat jempol. Kenapa? Saya berkata-kata karena saya ingin sekaligus menguatkan diri saya. Dengan menguatkan diri saya, dengan kuatnya saya bisa juga menguatkan orang lain.
Saya tahu orang yang mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus, Alkitab katakan roh kemuliaan ada pada dia. Dan Tuhan sedang menyertai dia. Asal dia terus jangan takut, tapi dia menyadari Tuhan menyertai dia, maka akan terjadi kegerakan yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan kita sudah banyak melihat situasi dan kondisi yang ada. Tetaplah kita maju bersama dengan Tuhan. Kadang-kala orang tidak suka, ya, sama seperti orang Israel. Ada banyak orang tidak suka kalaupun kita mengatakan kebenaran. Dianggap kita menjadi musuh. Tapi bagi kita yang mencintai kebenaran, kita akan menyukai sang pemberita dan sekaligus menyukai sang pemilik firman itu, yaitu Tuhan. Itulah harapan saya supaya kita tetap menerimanya itu. Puji nama Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah kami, diberkati pemerintah kami, presiden kami, roh takut akan Tuhan, keadilan dan kebenaran menjadi bagiannya, hikmat Tuhan ada padanya Tuhan, sehingga dia membawa Indonesia kepada kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pemerataan pembangunan, semua demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih mereka-mereka yang menolong, baik para menteri, para pejabat, mereka gubernur juga, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, polisi, ABRI dan lain sebagainya, eksekutif, yudikatif dan eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan gereja Tuhan juga diberkati untuk menyampaikan suara kenabian-Mu, menyatakan apa yang seharusnya dikatakan, yang melakukan apa yang adil di mata Tuhan, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau Allah memberkati gereja Tuhan dimanapun ada, gereja Pantai Kosta juga Tuhan memberkati, dimanapun gereja Tuhan, gereja GV berada, baik sahabat-sahabat kami melayani di Ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di pelosok, dimanapun di kota, di desa, di pedalaman sekalipun, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih. Dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan, dibuatlah ekonomi kami bertumbuh, dibuatlah masyarakat bertumbuh, ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan juga umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan mereka-mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, baik yang COVID, baik yang sakit apapun, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, tumpangkan tangan atas mereka Tuhan, dan angkat segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, diberkatilah mereka, disembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus. Yang COVID sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berdiri, lepra sembuh, kanker sembuh, stroke sembuh, yang ginjal sembuh, yang jantung sembuh, hepatitis disembuhkan dalam nama Yesus. Dan mujizat selalu ada bagi orang-orang yang mempercayai firman Allah, yang mempercayai Yesus dalam kehidupannya, selalu ada mujizat. Dan mereka-mereka yang terdampak oleh karena COVID-19 ini, kami doakan mereka agar mereka tetap kuat, teguh iman mereka, dan mereka boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab Tuhan menolong apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, apapun persoalan yang mereka alami, ya Tuhan bela, dan Engkau memberkati apa yang dikerjakan mereka, dan apa bisnis mereka, apapun kebutuhan-kebutuhan mereka, bil-bil mereka yang akan dibayar setiap bulannya, itu dapat Tuhan selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah kemuliaan Allah diberikan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang mau mengalami transformasi, taruh tangan-Mu di dada Bapa di surga. Mereka-mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan, hidup lahir baru dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau datang kepada mereka, berjumpa dengan mereka, ubahkan mereka, urapi mereka, sama seperti Engkau datang kepada si Tuhan Yesus ini, Saulus. Engkau ubahkan dia, Engkau berjumpa dengan dia, hingga dia melakukan apa yang Kau kehendaki dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang telah menaruh tangannya di dada, berjumpa dengan mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu di mana mereka ada, sehingga mereka adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang berguna bagi nusa dan bangsa ini.
karena Tuhan telah hadir dalam kehidupannya, telah mengubah mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa dan dengarkan firman Allah. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dan Yesus adalah Juru Selamat itu. Dan kalau engkau percaya, keputusanmu sudah tepat, dan ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mengakui segala dosa dan kejahatanku di hadapan Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kejahatanku, dan sucikan aku dari segala dosa-dosa itu. Dan saat ini kubuka hatiku bagimu, masuklah dalam hatiku menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat dalam hidupku. Dan ku percaya Tuhan, setelah ku terima kehidupan kekal dan menjadi warga negaramu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda Indonesia. Tuhan, mereka menjadi orang-orang hebat yang mengembangkan pemikiran mereka, yang tunggu punya paradigma berpikir seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan juga Yusuf, Yeremia, Ezra, Esther, dan lain sebagainya. Dimanapun engkau menempatkan mereka, di pemerintahan mereka menjadi berkat. Atau orang-orang yang diberkati secara non-formal seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub, diberkatilah mereka. Dan seperti orang-orang yang bergerak dalam bidang spiritual seperti Samuel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan lain sebagainya Bapa di surga. Dan kami berdoa agar orang-orang yang memuliakan Allah ini lahir di bangsa ini, pemuda-pemudi yang punya watak seperti mereka, karena Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, takut akan Tuhan. Oh Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka melakukan apa yang adil dan benar di mata Tuhan. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka ada, baik itu dalam bidang pemerintahan, baik itu bidang non-formal, baik itu dalam bidang kerohanian. Semuanya mereka membawa Indonesia kepada kemajuan yang super maju. Oleh karena Tuhan dimuliakan, ditinggikan, mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami tahu ada banyak orang-orang muda yang tidak sejalan dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa kami harus berdoa bagi orang-orang muda, agar Engkau menangkap mereka dan memulihkan mereka dan memakai mereka menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat bagi kita, dan bagi kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan berkati. Saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Dan juga iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi sering-seringlah mendengar firman Kristus supaya imanmu dibangun. Dan juga saya mau katakan kepada kita, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukanlah demikian. Kalau engkau tidak suka difitnah, jangan fitnah orang dong. Kalau engkau tidak mau dicubit, jangan cubit orang dong. Ya, jadi ini the golden rule dari Tuhan Yesus. Dan juga kepada kita yang apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Dan terus saya akan katakan, semoga kita semua dapat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tetap berada on the track dalam kebenaran dan keadilan. Kita bukan orang-orang pemberontak, tapi kita orang yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, dan dengan harapan kita bersama pandemi ini bisa berlalu sebagaimana kegiatan-kegiatan kita sebelum terjadi pandemi, dan itulah yang kita harapkan. Ekonomi kita bisa maju, bisa berkembang, dan semua masyarakat Indonesia bisa melakukan aktivitasnya tanpa rasa takut dan cemas. Ya, puji nama Tuhan. Kalau Anda mau tidur pada malam hari ini, jangan lupa baca firman Allah, dengarkan firman Allah, berdoalah kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kalau Anda tidak bisa tidur, ingat tidur itu karunia Tuhan, dan jangan pakai tidur dengan obat penenang. Ada teman saya yang
dulu tergantung, tapi saya belum percaya kepada Yesus dengan sungguh. Saya melihat penderitaan yang sangat. Tapi setelah saya tahu bahwa Yesus tidur di tanah karunia, makanya saya bisa tidur di bagaimanapun bentuknya, saya bisa tidur dengan nyenyak. Sampai kadang-kala anggota saya bilang, kalau kami lagi Pak Pendeta ini enak saja, di mana dia bisa blek ya. Karena saya tahu bahwa tidur itu karunia. Makanya kalau saya bilang, Tuhan saya mau tidur sejenak saja, ya segarkan ya. Demikian, karena saya juga orangnya nggak pernah tidur di bawah jam 12, tetap di atas jam 12. Jadi itu menjadi sebuah hal. Saya sudah bilang, saya tidak lagi minta soal lamanya tidur atau ya panjangnya jam tidur, tapi saya meminta kualitas tidur yang bisa menyehatkan saya, menyegarkan saya kembali pada saat pagi untuk bisa bersekutu dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati engkau, kepada engkau yang menjadi pengedar pecandu narkoba, berhenti, bertobat. Yesus sangat mengasihimu. Yesus dapat mengubah hidupmu. Yesus dapat menolong engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, supaya kalau hari ini kau diaibkan, tapi Tuhan tetap sayang padamu. Tuhan bisa pulihkan engkau. Kalau engkau bertahan, maka narkoba bisa menghancurkanmu, menghancurkan pekerjaanmu, usahamu, dan juga menghancurkan rumah tanggamu kalau engkau sudah berumah tangga, menghancurkan pribadimu kalau engkau masih sendiri, dan menghancurkan bangsa dan negara ini. Katakan tidak terhadap narkoba, yes terhadap firman Allah dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Indonesia, salam Nusantara, haleluya.